Ya baik, terima kasih sebelumnya disampaikan kepada Saudara Johannes Theo selaku pembawa acara. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Bapak Herianto T, PhD. Kemudian yang terhormat jajaran pimpinan dan staf baik dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan dan juga Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu, rekan-rekan Bapak Ibu dosen sekalian, para mahasiswa dan seluruh peserta seminar online pada malam hari ini. Selamat malam, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Baiklah, kita patut berbahagia semuanya karena pada kesempatan yang sangat bagus malam hari ini kita semua akan mendapatkan asupan ilmu yang sangat berguna dalam hubungannya, yaitu mengenai gaya dan struktur tulisan yang tidak membosankan, ya. Dan tentunya ilmu yang akan kita dapatkan semua pada malam hari ini adalah ilmu yang sangat berguna baik untuk kehidupan akademik kita maupun kehidupan kita di luar akademik, yang khususnya dalam hubungannya dengan tulisan gitu. Ya baik, oleh karena itulah kita juga sudah nanti di antara kita ada narasumber yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua, dan beliau juga memang sudah sangat ahli di bidang tulis menulis, yaitu Bapak Herianto T, PhD. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak dari perwakilan kedua Sekolah Tinggi Agama Buddha, yaitu Bodhidharma dan Kertarajasa. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Herianto T, PhD, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan materi pada seminar online malam hari ini dengan topik gaya dan struktur tulisan yang tidak membosankan. Dan pesan kami kepada seluruh peserta, selamat mendapatkan asupan yang sangat berguna nantinya, yaitu hubungannya mengenai ilmu tentang menulis agar tidak membosankan, di mana ini sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari di dalam dunia akademik kita. Oleh karena itu, sekian sambutan, dan juga sekaligus saya mewakili kedua STAB membuka secara resmi kegiatan seminar online pada malam hari ini dengan judul Gaya dan Struktur Tulisan yang Tidak Membosankan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah terlibat pada acara seminar online pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak. Oke, Namo terima kasih. Buddhaya. Terima kasih, Pak. Oke, seperti yang kita ketahui, narasumber kita pada hari ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau telah memiliki segudang prestasi dan pengalaman tentunya dalam hal tulis-menulis. Dan kabar baiknya, tidak hanya sang narasumber, namun moderator kita pada hari ini juga adalah seorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan student terbaik, siswa terbaik di perguruan tinggi ketika beliau itu berkuliah. Best graduate, academic excellent, first position. Terus beliau mengikuti banyak lomba, Mandarin speech competition, Mandarin writing competition, first prize, dan masih banyak lomba yang beliau ikutin. Dan sekarang beliau merupakan seorang dosen di perguruan tinggi Agama Buddha Bodhidharma. Sekaligus beliau juga adalah kepala sekolah di SD Swasta Buddhis Bodhicitta. Mari langsung saja kita sambut moderator luar biasa kita pada hari ini, Miss Nuraini, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan Agama Buddha, Sarjana Sastra, Master of Teaching Science of Speaker of Other Languages. Ngeri kali ya Miss ya gelarnya ya. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan online yang meriah. Silakan Miss. Terima kasih Bapak Johannes. Namo Buddhaya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung dalam acara seminar online yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu. Dalam suasana pandemi ini, saya mendoakan agar kita semua tetap dalam kondisi sehat, menjaga imunitas, dan mematuhi protokol kesehatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, hari ini merupakan hari yang luar biasa, di mana kita semua dapat berkumpul di sini mengikuti seminar online, dan kita memberikan apresiasi kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu yang pada hari ini mengadakan seminar online dengan mendatangkan pembicara yang ahli di bidangnya untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik,
yaitu gaya dan struktur tulisan yang tidak membosankan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentunya merupakan ahli dalam bidang ini. Beliau adalah Bapak Herianto T, PhD, dosen Zhejiang USU University of Foreign Languages. Saya tampilkan profil narasumber kita. Jadi narasumber kita Bapak Herianto T, PhD, mengajar pengucapan bahasa Indonesia, pengenalan budaya Indonesia, mendengar bahasa Indonesia, bahasa Inggris praktis untuk mendengar dan berbicara, public speaking di Zhejiang USU University of Foreign Languages Tiongkok. Beliau memiliki gelar doktor di bidang pendidikan dengan spesialisasi dalam desain dan teknologi pembelajaran yang dulunya dikenal dengan sebutan teknologi pendidikan. Selama lebih dari 11 tahun, Bapak Heri mengajar ilmu pengetahuan sosial di kampung halaman beliau di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Beliau juga membantu sekolah untuk integrasi informasi, komunikasi, dan teknologi ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Minat penelitian beliau dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa asing, penguasaan bahasa asing, pembelajaran bahasa terdistribusi, analisis multimodal, studi mandiri dari praktik pengajaran. Beliau telah menempuh pendidikan yaitu sarjana ilmu sosial di Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, memperoleh akta mengajar 4 dari Universitas Terbuka Jakarta, Indonesia, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia, serta memperoleh gelar PhD dari University of Hawaii, Amerika Serikat. Banyak karya beliau, beberapa di antaranya berupa jurnal, yaitu pembelajaran dengan pengalaman langsung dan efikasi diri mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, evaluasi kegiatan instruksional pengucapan bahasa Indonesia oleh mahasiswa menggunakan survei daring, evaluasi pelaksanaan co-teaching blended learning bahasa Inggris bidang kewarganegaraan, pengetahuan tentang makanan Nusantara pada dongeng kuliner anak dalam perspektif analisis teks multimodal. Dan banyak buku yang beliau tulis, beberapa di antaranya, Semangatlah Gadis Pantai, Transformasi Literasi melalui Katalog Sosial dalam Metamorfosa, Pemasaran dan Perilaku Konsumen dalam Pengantar Bisnis, Manajemen Kurikulum dalam Manajemen Pendidikan. Itulah sekilas profil dari narasumber kita. Selanjutnya, marilah kita sambut narasumber kita, Bapak Herianto T, PhD. Kepada Bapak Herianto, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nuriani. Selamat malam Bapak, Ibu, dan peserta semuanya. Nama budaya. Malam Pak Budaya. Nama budaya Pak. Nama budaya, salam sejahtera, dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan saya akan langsung mulai saja dengan melakukan sharing screen. Dan terima kasih tentunya kepada STAB Budi Dharma dan STAB Kertarajasa yang kembali, ya, untuk Kertarajasa kembali mengundang saya untuk mengikuti acara sharing sebenarnya. Saya merasa masih jauh dari ahli karena banyak penulis-penulis yang lebih ahli. Saya hanya merasa punya pengalaman menulis, punya keterampilan menulis, dan keterampilan menulis itu masih perlu saya asah terus. Dan dengan berbagi, dengan hadir dalam acara-acara diskusi seperti ini, saya bisa terus mengasah keterampilan saya bersama dengan teman-teman yang hadir di dalam acara yang sama. Baik, saya sharing screen-nya dulu. Sebentar, saya besarkan. Baik, Bapak Ibu, tolong diinformasikan kepada saya apakah bisa dilihat slide-nya secara total. Jika bisa, ketikkan sesuatu di kolom chat.
Atau Pak, jelas, Pak. Baik, Bisa. jelas. Bisa di Ya, baik. Kalau begitu saya mulai saja. Di sini saya mulai dengan slide pembukanya, menghasilkan tulisan yang tidak membosankan, nama saya. Kemudian di sini ada tulisan Mandarin. Tulisan Mandarinnya di sini mungkin ada yang tahu ya. Ada yang tahu di sini tulisan Mandarinnya? Kurang tahu, Pak. Bisa ditebak? Eh, apa itu ya, Pak? Ini ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Pucetau, Pak. Pucetau. Jadi di sini sebenarnya ini kalau diterjemahkan itu adalah fokus mengerjakan tulisan ilmiah. Jadi keempat karakter ini, Chungse Chusu, itu artinya adalah fokus mengerjakan tulisan ilmiah. Sedangkan di sini ini artinya adalah ya, yang menulis presentasi ini. Menulis presentasi ini ya tentu saja saya. Di sini artinya adalah fokus mengerjakan tulisan ilmiah. Kebetulan karena tema kita hari ini adalah menghasilkan tulisan yang tidak membosankan, maka saya mengambil kata-kata indah dalam bahasa Mandarin yang artinya adalah fokus mengerjakan tulisan ilmiah. Semoga kita di sini setelah mengikuti acara ini tetap bisa fokus dalam mengerjakan tulisan ilmiah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen. Sambil berjalan, saya akan presentasi, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan saja diketik di kolom chat. Jika saya melihat dan ada hubungannya dengan slide yang sedang saya presentasikan, akan saya tanggapi. Dan setelah selesai saya mempresentasikan, kita juga akan terlibat dalam suatu komunikasi dua arah ya, dengan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi presentasi saya hari ini terdiri atas 3 materi. Materi yang pertama itu adalah apa kata penulis, termasuk kata saya. Karena saya juga menganggap diri saya sebagai penulis. Saya lebih menganggap diri saya sebagai penulis daripada peneliti. Lebih banyak menulis, ya. Karena menulis itu meneliti juga, ya. Jadi semua penulis itu meneliti, tapi meneliti untuk misalnya meneliti untuk fiksi itu berbeda dengan meneliti untuk yang non fiksi. Kemudian saya akan membahas materi tentang gaya selingkung, dan bagian yang terakhir mengenai bagaimana caranya supaya bisa segera menulis. Baik, saya mulai dengan bagian yang pertama. Apa kata penulis? Di sini apa kata penulis, saya mengutip 3 bisa dikatakan 3 saran, 3 pendapat dari penulis terkenal. 3 saran dari penulis terkenal. Penulis yang pertama ini adalah penulis yang menjadi favorit saya, Anne Lamott. Anne Lamott ini menulis sebuah buku berjudul Bird by Bird. Jadi kalau teman-teman yang ingin menulis, sebenarnya ini adalah satu buku manual yang seharusnya menjadi pegangan kita. Selain tentu saja ada buku-buku manual lainnya dalam bahasa Inggris seperti buku Stephen King, buku The Style of Writing, dan buku-buku lainnya. Buku ini menjadi manual yang sebenarnya perlu dimiliki oleh seorang penulis, baik untuk menulis kreatif maupun menulis ilmiah. Karena di sini Anne Lamott memberikan beberapa saran mengenai bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan ketika menulis dan kiat-kiat agar tulisan kita itu bisa sampai ke pembaca kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan menggunakan kalimat yang efektif, menggunakan cara penyampaian pesan yang optimal. Di sini apa yang disampaikan oleh Anne, pertama adalah bahwa kita harus, kalau ingin menjadi penulis, atau ingin terlibat di dalam kegiatan fokus mengerjakan tulisan ilmiah, maka yang harus kita lakukan ya tidak ada cara lain. Kita tidak bisa hanya membuka komputer atau laptop, kemudian membiarkan kertas putih itu menulis sendiri. Komputer dan kertas putih itu tidak akan bisa menulis sendiri. Yang harus kita lakukan adalah sebagai penulis, kita harus mengisi kertas putih itu. Maka apapun yang kita tulis, biasanya
dan hampir semua penulis menghadapi hal yang sama, kita akan menulis sesuatu yang sangat buruk pada awalnya. Dan itu semua wajar. Baik penulis yang sudah profesional, maupun penulis yang masih belajar, maupun yang baru mulai menulis, ketika kita menulis, tidak ada tulisan yang sempurna. Maka di sini, Anne mengatakan bahwa apapun yang harus kita lakukan kalau kita ingin menghasilkan suatu tulisan, maka yang harus kita lakukan adalah buka komputer atau laptop kita, buka aplikasi menulis, dan mulailah menulis, ketikkan sesuatu. Jika kita menulis dengan pulpen dan kertas, maka tulislah kertas itu dengan apapun. Dan semua penulis akan menghasilkan draft pertama atau tulisan pertama yang disebut dengan child draft, atau yang kita bisa terjemahkan sebagai konsep pertama. Jadi tulisan yang merupakan konsep pertama. Konsep pertama inilah yang menjadi batu penjuru kita untuk menulis selanjutnya sebenarnya. Karena kalau kita tidak menulis, alat tulis yang kita miliki itu tidak akan bisa menulis sendiri. Tetapi kalau kita menulis, seburuk apapun tulisan itu, kita bisa memoles atau membuatnya lebih baik nanti. Shape it later. So, write it, shape it later. Then we have to start it somewhere. Jadi kita harus memulainya dari manapun. Jadi di sini saya ingin menekankan kepada teman-teman yang hadir malam ini, bahwa ketika saya menulis, kalau pengalaman saya ya, saya tidak menulis untuk artikel ilmiah, saya tidak menulis dari pendahuluan. Tidak. Saya menulis dari bagian yang kebetulan muncul di kepala saya, ide-idenya ada, dan saya bisa menulis di mana saja, di kertas, apakah itu direkam dengan menggunakan handphone saya, ataupun saya ketik saja di komputer, atau saya ketik di Google Drive. Jadi di Google Drive saya open aja Google Doc, kemudian saya ketik. Jadi di mana saja ketika ide itu muncul, tidak akan saya biarkan, saya tulis saja. Ya, termasuk di handphone saya, di kertas memo, saya tulis saja ide-ide yang muncul tiba-tiba itu. Karena kita tidak bisa menunggu ide itu muncul ketika kita baru mau menulis. Ide itu bisa muncul aja saat kita masak, muncul saat kita sedang membaca buku. Jadi ketika ide-ide itu muncul, ditulis saja. Dan letakkan di suatu tempat. Ketika kita benar-benar serius mengerjakan suatu proyek atau suatu tulisan, tulisan-tulisan acak yang ada ini bisa menjadi titik tolak untuk kita menulis lebih lanjut. Maka kita harus start somewhere. Jadi kita tidak harus mesti mulai dari judul, kata pengantar. Kalau menulis buku tidak mesti harus dari kata pengantar, kemudian mengarah ke pendahuluan. Kalau misalnya yang terpikirkan itu adalah bagian hasil, ditulis saja dulu bagian hasil. Jadi ini adalah saran dari Anne yang secara tidak langsung, walaupun saya belum membaca buku ini, sudah saya terapkan ketika saya menulis pada saat awal, dan ketika saya baca buku ini, ide ini atau saran ini kebetulan cocok dengan apa yang saya lakukan. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman untuk mengatasi kebuntuan saat menulis nantinya. Jadi kita tidak mesti harus mulai dengan terstruktur dari subjudul pertama ke bagian terakhir. Nah, ada juga penulis-penulis Indonesia yang bagus sekali. Misalnya Mas Putut Ea. Ya, Mas Putut ini memberikan banyak pelatihan-pelatihan menulis, khususnya penulisan kreatif, dan beliau juga sudah menghasilkan banyak sekali karya yang luar biasa kalau menurut saya. Dan ide-idenya itu selalu memberikan kesegaran bagi saya untuk menghasilkan karya baru, menginspirasi saya. Jadi menurut Mas Putut, di sini ada penulis yang terlatih dan ada penulis yang beruntung. Jadi kalau kita tidak perlu membahas penulis yang beruntung karena sulit untuk menjadi penulis yang beruntung. Maka yang harus kita tuju sekarang ini adalah menjadi penulis yang terlatih. Bagaimana menjadi penulis yang terlatih? Saya sarankan ya, jika tertarik bisa
dicari buku ini, apakah di perpustakaan jika ada atau ingin dimiliki. Buku ini dijual bersamaan, datang bersamaan dengan satu buku latihan menulis. Jadi ini sangat cocok untuk penulis-penulis pemula dan khususnya juga bagi mahasiswa yang baru belajar menulis. Dan mulai dari menulis kreatif yang nantinya bisa mengarah pada menulis ilmiah. Di sini Mas Putut memberikan beberapa arahan karena Mas Putut sudah banyak memberikan latihan-latihan dan juga seminar-seminar mengenai pelatihan menulis, dan di dalam buku tersebut beliau menuangkan seluruh ide itu di dalam suatu buku yang sangat ringkas dan praktis untuk bisa diterapkan bagi yang ingin belajar menulis. Dan di sini menurut Mas Putut, banyak penulis pemula yang sebenarnya sudah tahu jawabannya. Misalnya, berapa lama sih untuk menghasilkan suatu tulisan? Tidak ada yang bisa menjawab. Apakah saya harus mengikuti petunjuk dari editor jika saya ingin bisa lolos dan dipublikasikan karyanya? Kalau reviewernya sadis, bagaimana dengan naskah saya? Sebenarnya penulis sudah tahu jawabannya, tapi masih saja ingin bertanya, ingin mengkonfirmasi jawaban dari penulis lain. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diajukan lagi. Ini bisa ditemukan pada Gaya Selingkung atau website dari pengelola jurnal, termasuk kampus ya yang mengelola jurnal. Sekarang ini kan STAB Budi Dharma dan juga Kertarajasa tentu saja mengelola jurnal. Nah, pengelola jurnal tentu saja sudah memiliki suatu panduan untuk menulis, dan hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan lagi karena tersedia di website, tersedia di tempat di mana bisa ditemukan jawaban itu. Dan jika hal-hal tersebut yang sifatnya teknis terus-menerus ditanyakan, maka yang terjadi adalah kita tidak pernah berani menulis. Nah, yang lebih menarik lagi, ini ada Ayu Utami. Saya sempat mengikuti kursus dari Ayu Utami, kursus menulis dari Mbak Ayu Utami, dan Mbak Ayu juga memberikan suatu arahan yang cukup bagus di dalam kursus menulisnya, dan buku Mbak Ayu saya suka membacanya, termasuk salah satu yang di sini, Menulis dan Berpikir Kreatif. Dan ada satu lagi yang lebih bagus, yang lebih baru sekarang ini adalah Menulis dan Berpikir Kreatif dengan memasukkan unsur filosofi. Ya. Saya sarankan itu kalau bisa melihat yang terbaru, ya, yang terbaru ini bisa dan sangat cocok untuk kita yang bergelut di bidang akademik. Di sini menurut Mbak Ayu ada tipe penulis yang spontan. Jadi tipe penulis seperti ini biasanya tidak berpikir terlalu banyak. Dan saya bisa katakan saya adalah tipe yang seperti ini. Jadi ketika ada ide, saya tuangkan, saya tulis saja, dan tidak ada strukturnya. Dan nanti setelah saya baca kembali apa yang saya tulis secara acak, baru saya beri struktur, saya pindah-pindahkan, saya olah menjadi satu tulisan yang terstruktur. Tapi ada juga penulis yang memang benar-benar ingin mengikuti struktur. Jadi silakan, jika teman-teman merasa ingin mengikuti struktur, boleh juga. Tapi di sini saya hanya membagikan saran bagaimana saya menulis. Kalau saya menulis di sini, saya adalah tipe yang spontan. Jadi ketika ada ide yang muncul, saya tuliskan. Dan menurut saya ini lebih efektif daripada mengikuti struktur. Karena kalau mengikuti struktur, kita harus menunggu idenya keluar. Dan kadang-kadang kita duduk di situ di depan komputer, hanya mengikuti memandangi subjudul. Nah, kajian teori sudah diletakkan di situ. Kajian teori, hari ini saya mau membahas tentang persisten. Saya sudah punya banyak catatan tentang persisten, tapi di mana saya harus memulai? Ini kesulitannya, karena saya belum menemukan hal yang cocok untuk ditulis. Nah, jika terpaku seperti ini, maka struktur itu menjadi sesuatu yang bisa menghambat. Dan struktur itu bisa saja menghambat kita untuk bergerak maju. Dan kita akan lama untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Nah, tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang sedap menurut Mbak Ayu. Jadi bagaimana tulisan itu sedap? Tulisan yang sedap itu adalah sebagai penulis kita punya kesadaran yang selalu terbuka untuk mendapatkan informasi baru, dan informasi baru itu harus kita update di dalam tulisan-tulisan kita.
bukan bermaksud menyindir, tapi kita bisa pahami kalau misalnya kita membaca tulisan-tulisan dari penulis tertentu, kadang-kadang penulis tersebut itu hanya berputar-putar seputar topik yang sama. Jadi papernya baru, tulisannya baru, tapi ketika kita membaca paper itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara paper yang baru ini dengan paper yang lama. Itu hanya bermain-main dengan gaya bahasa. Itu ada penulis yang seperti itu. Seorang penulis yang bisa maju dan progres, ini akan bisa menghasilkan tulisan yang sedap, yang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, apa yang dihasilkannya itu akan menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang bermanfaat, dan nantinya itu bisa dipakai oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tapi kalau terpaku pada kemampuan yang dia miliki, teori-teorinya terus itu saja, maka di sini apa yang terjadi itu adalah kesadaran dari penulis itu tidak terbuka, tulisannya menjadi baru, diperbarui, tetapi tidak sedap untuk dibaca. Dan menurut Mbak Ayu juga, kemandekan berkarya itu bisa dialami baik oleh penulis pemula maupun penulis berpengalaman. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa kita bisa membedakan diri kita di mana letak posisi kita, apakah penulis pemula atau penulis berpengalaman. Jadi di sini saya mengatakan saya tidak ahli, tapi saya punya pengalaman menulis. Maka saya memposisikan saya di sini penulis yang sudah punya pengalaman. Maka di sini penulis yang punya pengalaman akan lebih mudah mengatasi kemandekan berkarya daripada penulis pemula biasanya. Karena penulis yang punya pengalaman memiliki kiat-kiat sendiri dan strategi-strategi untuk bisa memancing atau memicu ide-ide itu agar keluar. Tapi kalau penulis pemula, biasanya kalau mandek itu bisa berbulan-bulan, berhari-hari, makanya skripsi misalnya akan lama untuk selesai. Karena mengatasi kemandekan berkarya ini perlu strategi. Dan saya sendiri harus mengakui, kadang-kadang kalau kemandekan berkarya itu sedang memuncak, karena banyaknya pekerjaan dan juga banyaknya distraksi aktivitas-aktivitas lain, maka progres atau kemajuan dari hasil tulisan itu juga menjadi lambat. Dan misalnya saja beri contoh, 1 tahun misalnya ada tahun-tahun tertentu saya bisa menghasilkan jurnal bisa sampai 5 atau 6, bisa menghasilkan book chapter 2. Tapi nanti di tahun-tahun tertentu ada kemungkinan yang bisa saya hasilkan itu hanya 1 atau 2. Tapi karena penulis sudah punya pengalaman, tentunya kita punya cadangan naskah biasanya. Cadangan naskah atau cadangan ide. Dan cadangan naskah atau cadangan ide itu bisa dimunculkan pada saat-saat kita memiliki atau menghadapi kemandekan berkarya ini. Tetapi kalau penulis pemula, tentu saja ini akan sulit. Makanya kalau penulis yang sudah punya pengalaman, biasanya punya stok. Jadi ketika kemandekan berkarya itu sedang memuncak, nanti cadangan karya yang ada sebelumnya itu bisa dipoles, kemudian dijadikan sesuatu untuk memenuhi tugas atau kewajiban, ya, yang harus kita penuhi sebagai dosen. Nah, di sini pendapat saya. Jadi kalau pendapat saya dari pengalaman yang ada, menurut saya menulis itu seperti memasang puzzle. Jadi menulis itu sebenarnya memasang puzzle. Informasi-informasi itu sebenarnya sudah ada di jurnal-jurnal sebelumnya, di penelitian-penelitian sebelumnya. Kita mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini adalah puzzle-nya tadi, puzzle yang jadi tadi. Jadi saya ambil sebagian puzzle-nya dari tulisan satu, tulisan yang lain, kemudian saya pasang-pasangkan, dan hasilnya menjadi sesuatu yang sistematis, gambarnya bagus nanti. Jadi pengerjaannya itu tidak harus sistematis. Ketika kita memasang puzzle itu kan bisa mulai dari mana saja. Jadi kita bisa ambil satu kepingan, kemudian kita cocokkan kepingan yang satu dengan kepingan yang lain. Maka sama ketika saya menulis, saya juga menulis apa saja yang saya pikirkan, kemudian saya punya bank data untuk tulisan-tulisan yang saya tulis secara acak. Biasanya kalau saya tulis di memo atau tulis di kertas, ketika saya punya waktu duduk di depan komputer, nanti saya masukin ke komputer, ke aplikasi. Saya menggunakan Evernote supaya bisa sinkronisasi antara beberapa perangkat. Jadi kalau saya menulis dengan handphone, nanti bisa sinkron ke Evernote di komputer saya. Dan nanti tinggal hasilnya disalin rekat ke
dokumen, ya, ke Word dokumen jika dibutuhkan. Jadi tidak harus sistematis. Jadi seperti memasang puzzle. Nah, ketika kita memasang puzzle ini, maka ada dua kemungkinan. Puzzle-nya selesai, atau puzzle-nya berantakan dan tidak selesai. Karena kenapa? Kita punya motivasi yang berbeda ketika memasang puzzle ini. Sama seperti ketika kita menulis. Jadi ada kemungkinan kita sudah punya ide, bagus, kita mulai. Mulai sedikit-sedikit, tapi tulisan itu pada akhirnya bisa berakhir jadi, bisa berakhir tulisannya tidak jadi. Jadi ada tulisannya tapi tidak menjadi satu karya, tidak menjadi satu karya yang bisa menunjukkan suatu kualitas atau menunjang profesi kita sebagai dosen atau sebagai penulis. Karena kenapa di sini? Ada dua hal. Karena para dosen, para mahasiswa ataupun penulis yang ada itu melihat tulisan itu sebagai kewajiban atau melihatnya sebagai suatu keinginan. Kalau saya, kebetulan saya tidak memerlukan poin dan koin, saya hanya melihat itu adalah sebagai suatu keinginan. Jadi ketika saya ingin menulis, saya tulis. Karena tujuan akhir saya pada akhirnya adalah menghasilkan tulisan. Nanti tulisannya itu punya target pembaca. Pembacanya siapa? Dan mudah-mudahan yang membaca ini memperoleh inspirasi, memperoleh manfaat, dan nanti manfaatnya bisa digunakan untuk yang membacanya. Untuk memperbaiki diri, untuk menerapkan sesuatu yang lebih baru, kalau misalnya berkaitan dengan pengajaran bahasa atau pengembangan kurikulum misalnya. Kalau nanti ini dibaca oleh seorang guru ini bisa memperoleh inspirasi yang nantinya bisa diterapkan di dalam kelasnya. Karena inilah keinginan saya. Tapi tentu saja teman-teman di sini juga ada yang melihat ini sebagai suatu kewajiban. Jadi ini normal. Melihatnya sebagai suatu kewajiban karena ada kewajiban dari instansi, kewajiban dari pemerintah bahwa sebagai dosen saya harus menghasilkan tulisan. Saya tidak punya bakat menulis, saya tidak suka menulis, saya lebih suka membaca. Tapi kewajiban ini mengharuskan saya menulis. Nah, inilah yang menjadi dua hal yang saling bertentangan di dalam diri kita ketika menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang dosen dan juga seorang penulis, karena sebenarnya dosen dan penulis itu harus dibedakan. Tapi kita mengatakan bahwa dosen itu juga harus bisa menulis. Karena menjadi penulis, tidak otomatis seorang dosen itu bisa menjadi penulis. Dan seorang penulis tidak juga bisa otomatis menjadi seorang dosen. Karena menurut saya penulis itu sendiri tumbuh dan berkembang dari pengalaman. Saya sendiri merasa saya mulai menekuni dunia tulis-menulis atau keterampilan tulis-menulis ini sejak usia yang sangat dini. Jadi pada saat saya masih SD, saya sudah senang menulis. Ya, tentu saja tidak semua kita yang ada di sini memulainya dari usia yang sangat dini. Ada yang baru memulai ketika kita sudah memilih profesi sebagai dosen. Dan ini akan menjadi suatu tantangan sendiri untuk bisa menjadi penulis yang terlatih, seperti yang dikatakan oleh Mas Putut tadi. Ya. Sehingga di sini kita memiliki dua kutub ya. Apakah ini tulisan dihasilkan karena terpaksa atau sukarela? Kalau penulis yang spontan dan memang benar-benar ingin menulis itu kan karena sukarela ya, karena saya suka menulis. Ini dianggap sebagai rintangan atau tantangan. Proses menulis ini dianggap sebagai penderitaan atau suatu kesenangan. Kalau dianggap sebagai suatu kesenangan kan kita menulisnya enteng. Tapi kalau dianggap suatu derita, ini adalah suatu kewajiban, sebenarnya saya tidak suka menulis, maka ini akan dianggap sebagai suatu derita. Dianggap sebagai bagian dari kerja, atau memang karya nyata saya. Saya ingin punya suatu karya yang nantinya punya memori. Kalau kita lihat ya penulis-penulis itu kan walaupun orangnya sudah nggak ada, misalnya penulis-penulis besar, contohnya misalnya kalau saya sekarang saja misalnya membaca beberapa puisi-puisi Cina klasik, itu kan karya-karyanya karya-karya besar, diingat terus ya. Jadi dari ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu penulis-penulis ini menghasilkan karya. Apakah mereka menjadi kaya? Apakah mereka naik pangkat? Tidak juga. Tapi tujuannya adalah mereka ingin menghasilkan karya. Dan menulis itu dianggap sebagai suatu hasil atau dianggap sebagai suatu proses.
Kalau dianggap sebagai suatu hasil, maka tulisannya ya pokoknya jadi. Yang penting ada tulisan. Dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, saya dapat kredit. Setelah dipublikasikan, nanti saya mendapatkan kum. Tapi kalau dianggap sebagai suatu proses, maka tulisan itu akan kita usahakan mencapai target apa yang diinginkan pembaca kita. Jadi tidak hanya ditulis dan langsung jadi. Jadi yang selalu terpikirkan oleh seorang penulis yang ingin menghasilkan tulisan karena keinginan itu adalah siapa yang membaca. Walaupun pembacanya hanya 1, 2, tapi yang dipikirkan di dalam proses itu adalah siapa yang nantinya akan membaca. Dan apa hasil dari membaca tulisan tersebut. Dan tulisan ini bisa dikategorikan sebagai untuk ditulis sebagai keperluan pribadi, misalnya nulis jurnal pribadi, atau untuk tujuan publikasi di sini. Jadi ini adalah beberapa kata penulis, termasuk kata saya. Jadi mengapa menulis itu susah, atau mengapa menulis itu bisa menjadi mudah, mengapa ada penulis pemula dan ada penulis yang berpengalaman, dan bagaimana kita melihat atau mensikapi proses menulis atau kegiatan menulis sebagai sebuah profesi atau sebagai suatu kewajiban. Nah, di sini kalau kita lihat publikasi ilmiah itu sebenarnya kan hanya sebuah media. Hanya sebuah media. Tapi karena kondisi kewajiban dari pekerjaan, publikasi itu menjadi suatu kewajiban. Jadi dilihat sebagai suatu kewajiban. Sebenarnya kalau kita menulis karena keinginan atau menulis karena kita ingin menulis, maka apa yang kita tulis itu sebenarnya harus ada pada dua dikotomi ini. Sebagai penulis, supaya bisa berpengalaman dan bisa terus menulis, punya ide yang terus berkembang, dan bisa mengatasi kemandekan berpikir dengan baik, maka seorang penulis itu mesti baca. Tidak bisa penulis itu tidak baca. Meluangkan waktu untuk membaca. Dan membacanya itu bukan membaca biasa. Jadi membacanya tidak bisa membaca biasa. Walaupun itu hanya membaca fiksi. Menurut saya ketika saya membaca sebuah karya fiksi, itu saya juga tidak membaca seperti pembaca fiksi biasa. Karena ketika saya membaca fiksi, saya benar-benar mendalami apa pesan yang bisa saya dapatkan dari membaca fiksi tadi. Kemudian dari membaca, seorang penulis itu harus bisa mengekstrak ide apa yang bisa saya petik dari apa yang saya baca. Jadi tidak hanya sekedar dibaca. Jadi setelah dibaca, saya harus bisa mengekstrak informasi. Makanya kalau kita ikut pelatihan membaca cepat atau membaca kritis ataupun kegiatan pelatihan membaca lainnya, biasanya kegiatan pelatihan membaca itu akan diikuti dengan latihan mengekstrak informasi. Apakah dari satu buku yang tebal, misalnya 500 halaman, kita bisa mengekstrak 3 kalimat penting atau 3 kata penting yang bisa kita petik sebagai sesuatu pesan yang akan selalu saya ingat dan bisa saya jadikan sebagai suatu informasi baru, repositori untuk saya menulis nanti, atau saya melakukan karya atau kegiatan-kegiatan saya yang lainnya. Setelah kita ekstrak hasil bacaan tersebut, kita harus bisa mengikat informasi tersebut. Jadi mengikat informasi tersebut, apa yang kita ikat? Ikat informasi tersebut dengan bacaan-bacaan lain yang pernah kita baca. Kita hubungkan, oh buku ini memiliki kesamaan ide dengan buku ini. Artikel atau jurnal ini memiliki kontradiksi dengan jurnal yang saya baca sebelumnya. Nah, kontradiksi atau perdebatannya seperti apa? Kemudian setelah kita mendapatkan hal-hal seperti itu, misalnya kalau ada kontradiksi, maka kita racik. Di sini ketika ada kontradiksi itu, posisi saya di mana? Posisi saya apakah saya mengikuti ke A atau mengikuti ke B, atau saya punya ide sendiri ketika saya meracik ide tersebut. Setelah saya racik, saya padukan. Nah disinilah ketika saya padukan, saya bisa menghasilkan sebuah karya yang memenuhi kriteria yang diinginkan, syarat dan ketentuan berlaku dari jenis-jenis publikasi ini. Jadi saya harus baca, ekstrak informasi, mengikatnya, meraciknya, memadukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di sini. Saya bisa saja membaca buku yang sama, tetapi ketika saya ingin menerbitkannya di buletin dengan ingin menerbitkannya di buku,
gaya bahasa atau cara saya memadu meraciknya itu harus berbeda. Jadi cara saya memadukan atau meraciknya harus berbeda. Jadi di sini kalau misalnya sekarang kita lagi sedang musim-musimnya banyak yang sakit misalnya, saya harus memikirkan bagaimana misalnya kalau saya ini adalah dokter, saya punya obat, meracik, memadukannya. Di sini kan ada medianya. Saya mau medianya apa untuk memberikan kepada misalnya anak-anak, kepada orang tua, kepada orang dewasa misalnya. Jadi caranya berbeda misalnya supaya bisa minum obat misalnya. Supaya mau menerima bahwa vaksinasi itu aman misalnya. Nah, di sini keterampilan penulis itu adalah kira-kira seperti itu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk membaca, mengekstrak, mengikat, meracik, dan memadukan. Sementara syarat dan ketentuan yang berlaku dan media-media ini kalau kita asumsikan itu ya kira-kira sama seperti moda transportasi sebenarnya. Jadi moda transportasi. Di sini ada moda transportasinya, ada pesawat, ada kereta, ada kapal, ada kuda misalnya. Nah, moda-moda transportasi ini akan memindahkan ide-ide atau gagasan dari penulis ini kepada pembaca. Sehingga pembaca bisa memperoleh informasi atau inspirasi. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan tema kita hari ini, informasi atau inspirasi yang kita sampaikan melalui apa yang kita tulis di media-media ini, seharusnya sampai kepada pembaca secara mengalir. Nah, tentu saja kita punya pengalaman ketika kita membaca buku-buku tertentu, kita akan berhenti membaca setelah beberapa halaman. Karena kenapa? Idenya tidak mengalir, putus-putus. Putus-putus. Jadi satu paragraf dengan paragraf yang lain tidak saling berhubungan. Atau ketika kita membaca, idenya sudah mengalir, tetapi bertentangan dengan informasi yang pernah saya baca sebelumnya. Sehingga bagi saya ide-ide seperti ini tidak informatif, dan saya bisa cross-check bahwa ada hal yang salah di dalam tulisan ini. Maka ada kemungkinan saya juga berhenti membaca, karena saya tidak bisa menangkap ide tadi. Karena ide tadi tidak masuk akal menurut saya. Tidak logik. Tapi kalau misalnya tulisannya itu mengalir, bisa ditangkap idenya, maka sebagai pembaca kita bisa mencoba apa yang disarankan atau diberikan oleh si penulis. Setelah mencoba, kita menghasilkan sesuatu, dan apa yang kita hasilkan nanti bisa berfaedah, atau berfaedah tentunya bisa berfaedah bagi diri sendiri dan berfaedah bagi orang lain. Jadi saya bisa kembali ke tadi, tulisan dari Anne, tulisan dari Putut Ea, dan tulisan dari Mbak Ayu, kemudian pelatihan-pelatihan yang saya ikuti ketika saya baca, ekstrak, ikat, racik, dan padu, saya bisa sampaikan dalam media presentasi seperti ini untuk menjadi informasi atau inspirasi bagi teman-teman yang hadir malam ini dalam presentasi ini. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah selesai mengikuti pelatihan ini, ada hasil atau faedahnya. Dan hasil atau faedahnya tentu saja yang kita harapkan adalah teman-teman juga bisa menghasilkan tulisan lebih banyak. Apakah untuk dipublikasikan di media sosial, di koran, di majalah, di buletin, jurnal ilmiah, proceeding, atau di book chapter. Nah, saya masuk ke bagian yang kedua, gaya selingkung. Gaya selingkung ini tentu saja lebih banyak terkait dengan penulisan jurnal ilmiah. Dan inilah yang seringkali menjadi target kita sebagai dosen saat sekarang ini, karena penulisan jurnal, baik di jurnal bereputasi nasional maupun jurnal bereputasi internasional, itu sangat tinggi hukumnya. Dan bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang dosen, dan justru juga bisa menunjukkan kualitas, ya, keterampilan kita sebagai seorang dosen dalam menulis dan kualitas keilmuan kita. Nah, tentu saja ketika kita menulis, maka gaya selingkung ini adalah hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Karena gaya selingkung ini memberikan syarat dan ketentuan kepada penulis. Dan yang terjadi adalah seringkali penulis-penulis pemula ini banyak bertanya karena malas membaca. Jadi sebenarnya syarat dan ketentuan itu kan ada di website jurnal. Kalau jurnalnya berbentuk cetak,
biasanya ada di halaman terakhir jurnal tersebut. Jadi penjelasan tentang gaya selingkung dari jurnal yang akan menjadi target tempat kita mempublikasikan karya ilmiah kita. Dan ini tidak boleh malas, harus rajin membacanya, karena antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu tidak bisa disamaratakan. Memang banyak yang sama, misalnya kalau dia menggunakan open access journal, kemungkinan mirip-mirip, tetapi tentu saja ada hal-hal yang spesifik yang memang kita harus tahu. Karena justru kalau kita kelewatan hal-hal yang spesifik ini, maka naskah kita akan berpotensi ditolak. Dan akan memperoleh komentar yang sangat sadis dari reviewer biasanya. Kalau saya yang mengomentari, biasanya saya akan berikan referensi. Apakah penulis sudah membaca di halaman ini, websitenya, linknya di situ. Kemudian saya kutip lagi kalimat yang ada di gaya selingkungnya itu. Ya. Jadi syarat dan ketentuan yang ada di halaman website itu. Sistematika dan cara penulisan. Banyak yang mirip, tapi tentu saja ada yang berbeda. Ya, jadi di sini juga harus diperhatikan. Panduan yang menjadi acuan penulisan, lama waktu dan alur proses. Jadi kata Mas Putut tadi, jangan tanya lagi. Jadi lama waktu dan alur proses, kalau jurnalnya bagus, kalau Bapak Ibu dan kalau teman-teman kalau teman-teman di sini menginginkan publikasi yang baik, publikasi yang berkualitas, salah satu jawabannya ya di situ saja. Kalau jurnal internasional misalnya, jurnal internasional bereputasi, lama waktu dan alur proses pasti dijelaskan di website jurnal. Lama waktu review misalnya 2 minggu. Alur proses secara total maksimal setengah tahun misalnya. Terbuka. Jadi jurnal-jurnal yang bagus biasanya mereka akan terbuka mengenai lama waktu dan alur proses. Dan mereka akan ikuti lama waktu dan alur proses seperti yang sudah mereka tuliskan di website. Jadi tidak perlu pusingkan hal yang lain, apakah berbayar ataukah yang lain atau yang apapun. Sebenarnya kalau dilihat dari lamanya waktu dan alur proses saja kita bisa tahu. Kalau lama waktu dan alur prosesnya terlalu singkat, maka kita perlu ragu-ragu juga. Ya. Biaya proses dan biaya proses dan penerbitan. Ini biasanya juga diterapkan. Jadi biaya proses itu sesuatu yang wajar. Jadi kalau tidak terlalu mahal, jurnal-jurnal tertentu memang memerlukan biaya proses. Kenapa alasannya mereka memerlukan biaya proses? Karena untuk pengelolaan jurnal tersebut. Ini sesuatu yang wajar. Ya, untuk penerbitan. Misalnya saja jurnal nasional, itu dikatakan tidak ada biaya proses, tetapi biaya penerbitan nanti ada biaya untuk cetak misalnya. Biaya cetaknya 250.000, ya wajar lah misalnya kalau satu jurnal itu 250, nanti Bapak Ibu dapat misalnya 3 eksemplar. Ya berarti kan harganya memang benar-benar kita membayar penerbitan 3 eksemplar itu. Ya. Nah, jadi kita sendiri bisa mempertimbangkan apakah itu sesuatu yang masuk akal atau tidak di dalam melihat atau membaca gaya selingkung, syarat dan ketentuan dari jurnal tersebut. Nah, ketika kita akan menulis, hal lain yang perlu diperhatikan, misalnya di sini, ini pengalaman saya lagi ya, tidak hanya gaya selingkung, karena gaya selingkung itu sangat teknis. Gaya selingkung itu sangat teknis, ya, syarat dan ketentuan, maksud saya, syarat dan ketentuan itu sangat teknis. Yang perlu kita dapatkan itu adalah template. Setelah dapat template-nya tidak hanya diunduh, dibuka. Kemudian dibuka, lalu dilihat sistem operasi komputer kita apa. Apakah dia Microsoft Word 2003 sampai 2007, ataukah Microsoft Word yang terbaru. Kemudian apakah ini sesuai jika kita tidak punya Microsoft Word, misalnya pakai OpenOffice, apakah ini sesuai dengan sistem operasi kita. Kebetulan misalnya saya tidak menggunakan Microsoft Word ya, saya menggunakan WPS. Apakah ini sesuai dengan sistem operasi komputer saya? Kemudian apakah template-nya perlu dilengkapi dengan ketika pengerjaan nanti di bagian referensinya perlu pakai Mendeley atau Zotero. Ini adalah sesuatu yang sangat umum. Tapi template ini tidak bisa memberikan jawaban total tentang apa yang ingin kita tulis. Jadi tulisan yang tidak membosankan tadi ini tidak ada di template. Karena di template ini hanya memberikan struktur.
memberikan hal-hal yang teknis. Nah, supaya kita bisa lihat bagaimana modelnya yang diinginkan oleh jurnal, kita perlu mengunduh artikel-artikel yang sudah terbit dari jurnal yang sama. Ya, kita membaca lagi. Pilihlah beberapa artikel yang kebetulan sesuai dengan tema atau yang kita tertarik. Sekalian mengisi waktu untuk membaca. Jadi kalau saya modelnya seperti itu, saya download atau unduh 3, 5, 7, sebanyak-banyaknya kalau bisa membaca punya waktu. Kalau tidak punya waktu banyak ya minimal 3. Cari topik yang kita minati. Kemudian artikel tersebut dibaca dengan skimming dan scanning. Jadi tidak mesti harus dibaca seluruhnya, tapi di skimming dan scanning bagian-bagian tertentu bagaimana cara mereka menulis. Karena di sini kita perlu mengetahui kemauan pengelola jurnal dan mitra bestari. Jadi reviewer itu mitra bestari. Kalau kita tidak membaca contoh artikel, maka kesulitannya kita tidak tahu kemauan pengelola jurnal dan mitra bestari. Kita hanya tahu menulis sesuai dengan kemauan kita. Dan ketika itu dimasukkan ke dalam template, dikirimkan, pengelola jurnal atau mitra bestari kemungkinan tidak akan tertarik dengan apa yang kita tuliskan, karena itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan hal yang paling penting di sini adalah mempelajari gaya bahasanya. Karena gaya bahasa khususnya untuk penerbitan jurnal internasional itu ya, ada aturan-aturannya. Jadi gaya bahasanya misalnya kalau mereka menggunakan APA, Chicago Style, kemudian American MLA itu nggak salah itu. Ada beberapa tipe, mereka punya publikasi atau standar gaya bahasa yang memang berbeda-beda. Jadi cara penyajiannya justru di sini letaknya adalah bagaimana kita bermain dengan gaya bahasa yang diinginkan sesuai dengan panduan yang adanya. Panduan yang mereka berikan. Maksud saya, panduan yang mereka berikan. Jadi kalau APA itu model penulisannya seperti apa, dimulainya dengan apa. Jadi mereka memilih menggunakan apa misalnya. Contohnya supaya menunjukkan gender netral, jadi tidak mengarah kepada perempuan atau laki-laki saja. Misalnya untuk singular mereka bisa menggunakan kata they sebagai kata ganti misalnya. Untuk APA sekarang yang terbaru. Jadi kalau APA untuk supaya dia gender netral, kata they yang sebenarnya adalah plural, jadi kata they yang plural itu adalah mereka, sekarang bisa digunakan untuk keperluan singular ketika kita ingin menggunakan sesuatu yang sifatnya adalah gender netral. Jadi tidak ada fokus pada laki-laki atau perempuan saja, tapi gendernya netral. Jadi baik laki-laki atau perempuan itu bisa saja. Jadi tidak hanya his dan her, tapi kita menggunakan kata they sebagai kata ganti. They and their ya sebagai kata ganti untuk singular, dan itu bisa dibenarkan sesuai dengan aturan gaya bahasanya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang teknis. Nah, saya mulai dengan memberikan contoh di sini. Jadi kemauan pengelola jurnal itu seperti apa? Misalnya statistiknya dijelaskan dengan narasi. Jadi tidak hanya plek ditempelkan tabel, tidak hanya plek ditempelkan gambar. Oh, ini ada statistiknya. Tapi di bawahnya itu perlu dijelaskan. Tapi dijelaskan bukan dideskripsikan misalnya. Nah, kecenderungan kita itu kan sudah ada tabelnya. Kemudian tabel ini diceritakan kembali, isinya sama seperti di tabel. Nah, ini bisa sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap keputusan si mitra bestari untuk menerima atau menolak artikel kita. Karena kita perlu melihat artikel sebelumnya seperti apa. Kemungkinan yang mereka maui adalah statistiknya di atas, tapi di bawah penjelasannya itu adalah kecenderungan utamanya saja, tidak mesti seluruhnya dijelaskan sama. Jadi mereka tidak ingin dideskripsikan, tetapi dieksplanasi, dijelaskan. Jadi, nah nanti saya akan masuk ke teknis. Jadi paragraf yang mengikuti tabel tadi bukan mendeskripsikan tabel, tapi memberikan eksplanasi terhadap kecenderungan data pada tabel. Jadi kalau ini berkaitan dengan statistik. Tapi di jurnal lain kemungkinan mereka boleh-boleh saja. Jadi ditempelkan tabel, di bawah tabel dideskripsikan isi tabelnya. Nah, ini sudah dua jurnal yang berbeda. Jadi gaya yang dikehendaki oleh jurnal tersebut kita ikuti. Maunya seperti apa? Maka caranya seperti apa? Kita harus membaca contoh terbitan sebelumnya. Lalu ada lagi pengelola jurnal itu menghendaki gambar itu langsung ditempel saja di
artikel kita. Jadi misalnya nulis, kita mau melampirkan gambar, ya udah tempelin di situ, tulis gambar 1 keterangan sudah. Tapi ada jurnal-jurnal tertentu itu tidak mau. Jadi di jurnalnya itu paling hanya ditulis di sini letak gambar 1. Sedangkan gambarnya nanti dikirim terpisah, ada tempat untuk mengupload. Dan gambarnya harus disesuaikan ukuran formatnya. Karena nanti ketika mereka membuat copy atau membuat final draft, mereka baru akan meletakkan gambar itu sesuai dengan posisi yang mereka kehendaki. Nanti mereka punya proses editing yang berbeda. Nah, di sini hal-hal teknis seperti ini perlu diperhatikan. Lalu kalau terkait dengan penggunaan bahasa, misalnya di sini kata ganti, mereka tidak menghendaki sesuatu yang sangat personal. Saya, kami, mereka tidak. Tapi misalnya saya diganti dengan penulis. Misalnya kalau saya mereferensikan diri saya sebagai saya, karena saya adalah penulis, maka saya menggunakan. Penulis pertama melakukan, atau peneliti berpendapat, nah mereka tidak menghendaki tulisan itu menggunakan kata saya, kami, mereka. Tapi menggunakan kata ganti orang ketiga dalam bentuk penulis, peneliti, responden, dan informan. Misalnya. Dan ini bunyinya lebih formal, ya, terdengar lebih formal. Ini kemauan pengelola jurnal. Nah, saya beri contoh di sini. Setelah contoh ini, mungkin kita bisa praktik sedikit. Saya juga ingin lihat kemampuan Bapak Ibu. Misalnya di sini tentang gaya bahasa. Ini sama. Tapi jurnal yang satu menginginkan ditulis seperti ini. Jurnal yang lain menginginkan ditulis seperti ini. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk membaca dulu. Atau saya bacakan saja. Jadi, informasinya sebenarnya sama. Tapi perbedaannya adalah pada gaya bahasa. Jadi, jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama, di sini, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas praktik kerukunan beragama di kalangan siswa SMP Mawar. Adapun metode yang dipakai adalah pengamatan terstruktur, wawancara dengan pengurus sekolah, dan pengumpulan angket dari siswa. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori Durkheim mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama. Sedangkan jurnal yang lain menghendaki gaya bahasanya seperti ini. Jadi tidak dimulai dengan kata tujuan, metode, proses, tapi lebih sifatnya itu lebih luas. Jadi tidak dalam bentuk gaya bahasa yang teknis. Kalau ini kan sangat teknis. Tujuan penelitian ini, metode yang digunakan, proses pengumpulan ini bunyinya itu sama seperti penulisan skripsi atau penulisan tesis. Sedangkan mereka menginginkan jurnalnya itu dipublikasikan dan hasilnya itu adalah tulisannya ilmiah, tapi ilmiah dibacanya itu sama seperti tulisan yang lebih ilmiah kreatif. Jadi di sini teori yang dikemukakan oleh Durkheim mengenai pola-pola dasar kehidupan beragama menjadi kerangka acuan untuk penelitian ini. Teori tersebut selanjutnya diterapkan untuk mengembangkan instrumen pengumpulan data penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Mawar untuk mengetahui kualitas praktik kerukunan beragama di kalangan warga sekolah. Intinya, kedua paragraf ini memberikan informasi yang sama. Tetapi kebetulan gaya bahasa yang dikehendaki oleh pengelola jurnal berbeda. Dan kalau misalnya penulis pemula, ini akan bingung. Kenapa begini? Tapi kalau misalnya penulis itu sudah punya pengalaman ketika Mitra Bestari memberikan keterangan, misalnya, oh, saya menginginkan tulisannya lebih luas seperti ini. Coba Anda lihat referensinya pada artikel seperti ini. Nah, dengan cepat, maka paragraf yang ada di sini bisa diolah ulang. Nah, proses diolah ulang seperti inilah sebenarnya yang kita sebut parafrase. Jadi, apa yang ada di sini, saya parafrasekan menjadi bentuk seperti ini. Nah, saya coba beri waktu. Jadi, kita coba latihan. Jadi, coba Bapak Ibu, ya, jika bisa, ya, dalam waktu yang singkat, kira-kira kalau misalnya ambil satu kalimat saja, ambil satu kalimat dari salah satu paragraf ini, kemudian Bapak Ibu buat parafrasenya. Nanti saya akan komentari sedikit hasilnya. Jadi, dan hasilnya bisa diketikkan di chat. Diketikkan di chat. Saya tunggu mungkin sekitar 2 menit.
Ya, ambil salah satu kalimat, misalnya saya ngambil kalimat ini tujuan yang hendak dicapai sampai titik, kemudian Bapak Ibu coba parafrase